Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan kedua untuk kelas 11 yang baru saja menyelesaikan kegiatan prakerin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks editorial yang merupakan materi dari kelas 12. Nantinya kalian akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial dan juga merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kita bahas kembali tentang pengertian teks editorial. Teks editorial atau yang disebut juga tajuk rencana adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, atau menimbulkan perbedaan pendapat. Artinya, teks editorial ini tidak ditulis oleh perorangan atau individu, melainkan tulisan yang menjadi hasil dari perwakilan media massa. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada tiga, yaitu yang pertama pengenalan isu atau tesis, yang kedua penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga penegasan ulang. Pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang berfungsi mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Tesis menyajikan peristiwa tentang persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Sedangkan argumen merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Redaksi dapat menunjukkan keberpihakan terhadap isu yang dibahas. Yang ketiga ada penegasan ulang, yang merupakan simpulan, saran, atau rekomendasi. Memuat harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Jika kita lihat dari struktur teks editorial, maka kita juga pernah ingat dengan teks eksposisi yang secara struktur itu sama, ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Hanya saja yang membedakan dari teks eksposisi dengan teks editorial, jika teks eksposisi bisa ditulis oleh siapapun dengan tema apapun, sedangkan teks editorial ini si penulis mewakili dari suara media massa dan yang dibahas adalah persoalan-persoalan yang sedang hangat diperbincangkan. Berikutnya adalah ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama, berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Yang kedua, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang keempat, teks editorial tidak memuat nama penulis karena teks editorial merupakan pendapat redaksi, bukan dari individu, sehingga tidak boleh menggunakan kata ganti saya. Artinya, tulisan teks editorial ini adalah suara dari media massa, bukan dari perorangan. Yang kelima, kalimat-kalimat yang digunakan bersifat singkat, padat, dan jelas. Mengapa demikian? Karena kolom yang terdapat pada media massa, baik itu versi luring maupun daring, ada batasannya. Jadi, pada penulisannya harus singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan dengan bagaimana caranya secara konkret. Artinya solusi di situ dijelaskan dan digambarkan beserta cara-caranya. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama ada menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Mengapa kata-kata populer? Karena pembaca dari teks editorial ini adalah bersifat heterogen atau semua kalangan yang membaca itu, sehingga membutuhkan kata-kata populer sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.
Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal-hal lain yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas atau yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Nah, tahap-tahap dalam menulis teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Yang kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misal dari buku, majalah, atau badan pusat statistik, atau juga artikel jurnal. Yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Yang kelima, argumen-argumen yang sudah kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Yang terakhir, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang antara 8-10 paragraf, dengan masing-masing paragraf terdapat 2-3 kalimat. Nah, tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat belajar di rumah dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.